Pada suatu pagi yang tenang di Seoul, berita mengejutkan mengalir deras. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi mosi pemakzulan. Dalam sekejap, negara yang dikenal sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Asia ini terguncang. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seorang presiden yang pernah diluk-lukan sebagai pembawa perubahan kini terancam kehilangan jabatannya? Kisah ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang ambisi, keputusan kontroversial, dan dampaknya bagi sebuah bangsa. Bab 1. Latar belakang kepemimpinan Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan ke-13, memiliki latar belakang karir yang cemerlang. Yoon lulus dari Universitas Nasional Seoul dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1983 dan master hukum pada tahun ke-1988. Ia kemudian lulus dari ujian bar pada tahun 1991 dan memulai karirnya sebagai jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Daegu pada tahun ke-1994. Yoon dikenal karena perannya dalam menginvestigasi dan menghukum pejabat tinggi pemerintahan dan pengusaha besar. Ia menjadi Kepala Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada tahun 2017 dan memimpin penyelidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak. Pada tahun 2019, ia ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Moon Jae-in. Yoon mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung pada Maret tahun 2021 dan mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden pada Juni tahun 2021. Ia bergabung dengan Partai Kekuatan Rakyat dan memenangkan pemilihan presiden pada Maret tahun 2022 dengan perolehan suara sebesar 48,56%. Yoon menjadi Presiden Korea Selatan ke-13 pada 10 Mei tahun 2022. Bab 2. Kesalahan kebijakan lainnya. Selain insiden darurat militer, sejumlah kebijakan yang diambil oleh Presiden Yoon Suk Yeol selama masa jabatannya juga memperburuk citra kepemimpinannya. Salah satu langkah kontroversialnya adalah pemindahan kantor presiden dari Rumah Biru, Istana Bersejarah Korea Selatan, ke Kementerian Pertahanan. Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, tetapi menimbulkan protes karena biayanya yang besar dan dampaknya yang dirasa tidak signifikan. Di sisi lain, banyak kebijakan publik yang menghadapi perlawanan keras. Rencana untuk menurunkan usia anak masuk sekolah ditentang luas oleh masyarakat dan akhirnya dibatalkan. Di sektor kesehatan, pemerintahannya terlibat konflik dengan para dokter yang memprotes gaji rendah dan kondisi kerja buruk, sehingga memicu pemogokan besar-besaran. Bahkan di parlemen, Yoon menghadapi kegagalan dalam meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang yang diusulkan, hanya 29% yang berhasil menjadi undang-undang. Keputusan-keputusan ini mencerminkan kurangnya perencanaan strategis dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik di dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat. Bab 3. Mengapa pemakzulan terjadi? Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan darurat militer pada 3 Desember tahun 2024 sebagai respons atas protes dan demonstrasi besar-besaran. Kebijakan kontroversialnya, seperti penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, serta krisis medis dan ekonomi, memicu penurunan popularitasnya. Protes dan demonstrasi tersebut dipicu oleh pengangguran meningkat, harga hidup melangit, dan krisis medis. Rakyat meminta perubahan dan keadilan, sehingga memaksa Yoon untuk menyatakan darurat militer. Namun, pernyataan tersebut dibatalkan beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional memilih untuk mengakhiri keadaan darurat. Gerakan pemakzulan kemudian diajukan terhadap Yoon pada 4 Desember tahun 2024 di Majelis Nasional. Krisis politik ini memperburuk keadaan di Korea Selatan, dan pemerintahan Yoon dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung. Bab 4. Dampak bagi Korea Selatan.
Dampak politisnya meliputi krisis kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta perubahan kabinet, beberapa menteri mengundurkan diri, dan investigasi dilakukan terhadap Presiden Yoon dan pejabat lainnya. Hal ini memperburuk hubungan antara presiden dan parlemen. Dampak sosialnya mencakup protes dan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. Pemakzulan memperburuk kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Dampak ekonomisnya meliputi krisis ekonomi yang memburuk, kehilangan investasi asing dan domestik, serta penurunan citra Korea Selatan di mata internasional. Pemakzulan juga memperburuk hubungan diplomatik dengan negara lain. Bab 5. Pelajaran dari pemakzulan. Pelajaran politisnya meliputi pentingnya transparansi, akuntabilitas dan keharmonisan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kepentingan rakyat, menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam aspek sosial dan ekonomi, Indonesia harus mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, mengembangkan sistem pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran. Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Pengembangan institusi yang kuat dan transparan juga penting. Indonesia harus menguatkan lembaga-lembaga negara, meningkatkan kualitas pejabat publik dan mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi. Hal ini akan memperkuat demokrasi dan mencegah konflik politik di masa depan.